Kombreng dan dari mana asal-usul suku Kombreng. Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kalau kita ngomong suku Kombreng, pastilah kita ngomong 3 kabupaten yang didiami oleh suku Kombreng, yaitu Ogan Kombreng Ilir, Oku Timur, dan Oku Selatan. Tapi siapa sebenarnya suku Kombreng ini? Kalau kita kaji lebih dalam, yang dikatakan suku Kombreng adalah suku yang mendiami sepanjang pesisir Sungai Kombreng. Artinya tidak bisa digeneralisasi 3 kabupaten ini secara keseluruhan adalah suku Kombreng. Walaupun ada di administrasi Sumatera Selatan, suku Kombreng ini ada kemiripan dengan bahasa, adat, dan budaya Lampung. Sebagai salah satu petunjuk sejarah, suku Kombreng bermula. Bahkan ada catatan sejarah Perang Palembang Banten dipicu dari suku Kombreng ini. Yang kala itu hasil bumi suku Kombreng dijual ke Palembang dan bukan ke Lampung, yang saat itu Lampung di bawah protektorat Banten. Untuk peristiwa ini kita akan bahas di lain kesempatan. Cerita kita mulai dari asal-muasal nama Kombreng. Kapan nama Kombreng disebutkan masih menjadi misteri. Di cerita-cerita masa Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang tidak kate disebutkan nama Kombreng. Kawasan ini dulu disebut Minanga. Ini terjengok dari satu piagam perjanjian tahun 1629 dengan memakai tulisan Arab Melayu oleh Kerajaan Palembang pada masa Sidoing Kenayan mengenai tapal batas marga Minanga. Minanga dalam bahasa Kombreng atau Proto Melayu Purba berarti muara sungai. Karena itu banyak yang mengait ke isi prasasti Kedokan Bukit yang merupakan proklamasi kelahiran kota Palembang yang menyebutkan perjalanan Dapun Tahyang dari Minangga Tampan ialah Minanga di Sungai Kombreng ini. Memang masuk akal karena jaraknya juga relatif dekat. Kalau memang korelasi ini benar, artinya kawasan Minanga ini sudah ada sebelum abad ke-7. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai periodenisasi yang menceritakan muasal kawasan Minanga dari Puyang Minang Ratu Demangbing, pendiri daerah Minanga. Tercatat turun dari skala berat pada masa pemerintahan Ratu Sekurumong, kelahiran Ratu Sekumurong bertarik 999 Saka. Dari selisih periode ini harus dilakukan penelitian lebih dalam dikarenakan prasasti Kedokan Bukit berangko Saka 604. Artinya lebih dulu prasasti Kedokan Bukit dibandingkan masa Ratu Sekurumong. Mungkin Mang Cebice ada info atau masukan? Silakan komen di kolom komentar. Kata Kombreng mulai dipopulerkan pada masa Belanda dengan sebutan Kemering. Dari kata Kemering ini diartikan juga sebagai makhluk sakti semacam harimau jadi-jadian. Di versi lain yang beredar diambil dari nama Wai Komering atau Sungai Kombreng. Ngapa sungai ini disebut Sungai Kombreng? Di pertemuan Sungai Saka dan Selabung Muara Duo terdapat makam Puyang Komering yang disebut masyarakat makam Komering Sing. Dari sinilah disematkan nama Sungai Kombreng. Diceritakan Kombreng berasal dari bahasa India yang berarti pinang. Tapi pas Mang Dayat cek di kamus bahasa India, pinang itu bukan Kombreng, tapi supari. Bahkan kalau Mang Dayat tambahi kata juragan atau pedagang pinang, ditranslate menjadi supari keyipari. Bahkan nama Sing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti singa. Asumsi Mang Dayat Kombreng Sing ini memang nama wong bukan julukan. Dari cerita masyarakat,
Kombringsing ini adalah saudagar perwakilan dagang dari India untuk perdagangan pinang. Makam Kombringsing masih ada di dekat pertemuan Sungai Selabung dan Waisaka ini di hulu kota Muara Duo sebagai awal dari Sungai Kombreng. Kombreng ialah suku asli yang mendiami sepanjang Sungai Kombreng. Sepanjang sungai ini memiliki kekayaan alam yang berlimpah, mulai dari tanah yang subur, terdapat aneka tumbuhan dan buah-buahan yang berlimpah, banyu yang bersih, dan habitat iwak yang berlimpah, dan aliran sungai yang mengalir, menjadikan tempat yang sangat strategis. Dikisahkan terdapat 7 puyang yang jadi nenek moyang Jolma Komering, yang berasal dari dataran tinggi Gunung Pesaji dan Seminung. Tempat berpusatnya Kerajaan Skalabrak, Lampung Barat. Secara bergantian turun menelusuri Sungai Kombreng. Diawali dengan Puyang Semendawai, yaitu semenda yang berarti berjalan, dan wai yang artinya sungai. Jadi dengan kata asli semenda di wai. Yang terakhir mendarat di Minanga. 7 puyang tersebut ialah Puyang Ratu Sibubul, menurunkan marga Semendawai, menempati pangkal teluk yang agak berbukit-bukit, yang kini dikenal dengan nama Gunung Batu. Puyang Kaipatih Kandil, yang menempati satu daratan rendah yang kemudian dinamakan Maluwai. Puyang Minak Ratu Damang Bing, menempati muara sungai dalam teluk yang kemudian dikenal dengan nama Minanga. Puyang Umpu Sipadang, menempati padang rumput yang luas dan kemudian menempatinya. Pekerjaan mereka membuka padangan ini disebut dengan Madang, yang kemudian dijadikan nama Kepuyangan Madang, yang menurunkan marga Madang. Tempat pertama kali mereka duduki adalah Gunung Terang. Puyang Minak Adipati, yang konon kabarnya galak bawa peliung, yang kemudian dijadikan nama Kepuyangan Pemuka Peliung. Dari kepuyangan inilah kelak di kemudian hari terjadi Perang Abung pada tahun 1400 Masehi antara dinasti Paksipa dari Skalabrak dengan orang Abung. Kemudian menyebar mendirikan kepuyangan baru, antara lain Kepuyangan Banton yang dipimpin oleh Puyang Ratu Penghulu dan Kepuyangan Pulau Negara yang dipimpin oleh Puyang Umpu Ratu yang menurunkan marga Buai Pemuka Peliung. Puyang Jati Kramat, pendiri daerah Bunga Mayang atau marga Bunga Mayang Kombreng. Bunga Mayang berasal dari nama permaisurinya yang keluar atau datang dari bunga mayang pinang, atau Peri Bunga Minang. Puyang Umpu Sibalakuang atau Puyang Daya. Kelompok ini awalnya menempati daerah Mahagin yang kemudian terjadi Perang Abung. Keturunan dari Puyang Umpu Sibalakuang mendirikan marga-marga di daerah sekitarnya, terdiri dari marga Buai Rawan berpusat di Mahagin, marga Buai Sandang berpusat di Negeri Batin, marga Buai Runjung berpusat di Belambangan, dan beberapa marga yang masih keturunan dari marga-marga tersebut, Pecak Marga Kiti, Marga Lengkayap, dan lain-lain. Nama marga atau kepuyangan ini memakai nama buai atau kebuayan, yang merupakan istilah dari wong-wong Skalabrak baru atau generasi Paksipa, yaitu generasi penerus Skalabrak. Setelah pengusiran wong-wong Abung dari daerah Kombreng, dari kepuyangan Umpu Sibalakuang atau Puyang Daya inilah cikal bakal suku Daya dan jelma Daya. Beautiful words of Indonesia, pesona luhurmu penuh makna, membawa kedamaian ke penjuru dunia. Senyum Sriwijaya, betua bijakmu mahkota, senyummu nan indah adalah senyum. Inilah kepuyangan awal masyarakat Kombreng di sepanjang Sungai Kombreng. Dari kelompok masyarakat ini terus berkembang menelusuri Sungai Kombreng dan juga buka lahan yang kemudian membentuk ratusan desa di tanah Kombreng.
Demikianlah video Mang Dayat. Mang Dayat sadari masih banyak yang belum tersampaikan secara tuntas dalam video ini. Di video lain insya Allah akan kita bahas topik lebih spesifik lagi mengenai masyarakat Komering.